2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A yang beranggotakan 6 orang. Dengan saya sendiri Dita Artika dengan ujung NIM 037. Saya Dela Sulastri dengan ujung NIM 026. Saya Karin India dengan ujung NIM 07. Saya Gati Purwasi dengan ujung NIM 066. Saya Pita Sriwayuni dengan ujung NIM 036. Dan saya Fiatina dengan ujung NIM 044. Baiklah, di sini kami akan membahas prosedur pembuatan karbon aktif dari bonggol jagung. Karbon aktif adalah bahan berpori dengan luas permukaan sangat besar yang mampu mengabsorpsi berbagai zat seperti warna, bau, logam berat, dan senyawa organik. Karena sifat absorpsinya yang kuat, karbon aktif banyak digunakan dalam penyaringan air, pemurnian udara, industri pangan, hingga penanganan keracunan. Karbon aktif umumnya berbentuk serbuk atau granula dan memiliki pori terbuka yang jauh lebih banyak dibandingkan karbon biasa. Bonggol jagung merupakan salah satu bahan baku atau prekursor yang cocok untuk pembuatan karbon aktif. Komposisinya didominasi selulosa dan hemiselulosa yang mudah terdegradasi membentuk pori saat pirolisis, serta lignin yang menghasilkan struktur karbon stabil dan meningkatkan karbon tetap. Dengan kadar air rendah, kadar abu sedikit, dan ketersediaan melimpah sebagai limbah pertanian di Indonesia, bonggol jagung menjadi bahan yang ekonomis dan ramah lingkungan untuk produksi karbon aktif. Karbon aktif bekerja dengan menyerap kontaminan ke dalam pori-porinya. Molekul yang ukurannya sesuai dengan pori akan masuk dan terikat pada permukaan karbon. Semakin besar luas permukaan dan semakin banyak pori, maka semakin tinggi juga daya absorpsinya. Faktor lain seperti ukuran pori, sifat kimia permukaan, pH larutan, suhu, serta konsentrasi absorban juga mempengaruhi efektivitas proses absorpsi. Dalam pembuatannya, aktivitas kimia menggunakan agen seperti asam fosfat, kalium hidroksida, atau natrium hidroksida berfungsi membuka pori dan menghilangkan sisa gugus oksigen pada arang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asam fosfat sering memberikan hasil aktivasi terbaik. Kombinasi komposisi bonggol jagung dan proses aktivasi inilah yang membuat karbon aktif dapat bekerja optimal dalam berbagai aplikasi, terutama untuk penjernihan dan pengelolaan air. A. Preparasi sampel karbon. 1. Sampel dicuci dengan air sampai bersih. 2. Sampel bersih dipotong kecil-kecil dengan ukuran kurang lebih 5 mm dan dikeringkan dengan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. 3. Sampel yang sudah kering ditimbang sebanyak 100 gram, lalu dikarbonisasi di dalam furnace pada suhu 350 derajat Celcius selama 2 jam. 4. Karbon hasil karbonasi digerus dengan menggunakan alu dan lumpang, lalu diayak dengan ayakan ukuran 80 ml sebanyak 40 gram. B. Proses aktivasi. Aktivasi dengan asam. 1. Sebanyak 10 gram karbon ukuran 80 ml dimasukkan ke dalam masing-masing 100 ml larutan H3PO4 10% di dalam gelas beker. Direndam selama 24 jam. 2. Endapan karbon disaring menggunakan kertas saring dan dicuci sampai pH larutan netral. 3. Karbon dikeringkan dengan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. 4. Karbon aktif disimpan dalam desikator, diberi label karbon asam. Kemudian aktivasi dengan basah. Sebanyak 10 gram karbon ukuran 80 ml dimasukkan ke dalam masing-masing 100 ml larutan NaOH 10% di dalam gelas beker, direndam selama 24 jam. 2. Endapan karbon disaring menggunakan kertas saring dan dicuci sampai pH larutan netral. 3. Karbon dikeringkan dengan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. 4. Karbon aktif disimpan dalam desikator, diberi label karbon basah. Uji aktivitas sampel. Yang pertama, uji kadar air. Sebanyak 5 gram karbon aktif, karbon asam, dan karbon basah ditimbang dengan teliti dan dimasukkan ke dalam cawan porselen. Kemudian, dikeringkan dalam oven pada suhu 105 Celcius selama 3 jam hingga bobot konstan. Karbon aktif didinginkan dalam desikator selama 15 menit, lalu ditimbang untuk mengetahui kadar airnya. Kadar air untuk massa akhirnya 5 gram.
Uji kadar abu sebanyak 5 gram karbon aktif, karbon asam, dan karbon basa ditimbang dan dimasukkan ke dalam cawan porselen, lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam hingga bobot konstan. Nah, karbon aktif yang sudah kering ditimbang dan dimasukkan dalam furnace pada suhu 650 derajat Celcius selama 4 jam. Sisa abu didinginkan dalam desikator selama 15 menit lalu ditimbang. Uji absorpsi metilen blue. Penentuan kurva standar larutan metilen blue. 1. Larutan induk metilen blue 50 ppm disiapkan. 2. Larutan metilen blue dengan konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ppm disiapkan dari larutan induk. 3. Blanko dimasukkan ke dalam kuvet lalu diukur absorbansinya pada panjang gelombang 665 nanometer. 4. Absorbansi larutan standar diukur berurutan dari yang konsentrasi paling rendah. 5. Kurva standar konsentrasi versus absorbansi dibuat. Uji absorpsi. 1. Larutan metilen blue 100 ppm disiapkan sebanyak 50 ml. 2. Sebanyak 1 gram karbon aktif karbon asam dimasukkan ke dalam larutan metilen blue 50 ppm yang telah disiapkan sebelumnya. 3. Uji absorpsi diamati selama 24 jam. 4. Larutan metilen blue hasil absorpsi dimasukkan ke dalam kuvet dan diukur absorbansinya. 5. Konsentrasi larutan metilen blue ditentukan dari data absorbansi dan kurva standar. 6. Prosedur yang sama dilakukan untuk karbon aktif karbon basa. Data hasil pengamatan. Di sini terdapat tabel data hasil pengamatan dari uji kadar air, uji kadar abu, dan uji adsorpsi metilen blue. Nah, pada analisis data, untuk perhitungan uji kadar air didapatkan sebesar 8%, uji kadar abu didapatkan sebesar 8,2%, dan uji adsorpsi metilen blue untuk adsorpsi basa sebanyak 78,66%, adsorpsi asam 99,13%, dan adsorpsi fisiknya 97,91%. Nah, di sini terdapat juga mekanisme reaksi dari aktivasi asam dan aktivasi basa. Lalu di sini juga terdapat diagram dan grafik atau kurva standar metilen blue. Pada percobaan ini dilakukan pembuatan karbon aktif menggunakan bonggol jagung sebagai bahan utama. Nah, bonggol jagung dipilih karena memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi, struktur lignoselulosa yang mudah membentuk pori saat dipanaskan, kadar abu yang rendah, serta mudah diperoleh sebagai limbah pertanian sehingga lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Nah, pada tahap awal preparasi sampel, bonggol jagung dijemur di bawah sinar matahari selama 1 hingga 2 hari untuk menurunkan kadar air. Pengeringan ini penting karena kadar air yang tinggi dapat menghambat proses karbonisasi dan menurunkan hasil karbon. Setelah kering, bonggol jagung dipotong kecil agar pemanasan lebih merata. Proses karbonisasi ini memasukkan sampel ke dalam furnace pada suhu 350 derajat Celcius selama 2 jam. Pada tahap ini, selulosa dan hemiselulosa terdegradasi membentuk kerangka karbon, sementara gas dan uap air dilepaskan sehingga permukaan menjadi lebih berpori. Setelah dikeluarkan dari furnace, arang didiamkan dalam desikator selama 15 menit untuk mencegah penyerapan uap air dari udara karena arang yang baru dikarbonisasi memiliki pori yang sangat terbuka sehingga sangat mudah menyerap kelembapan. Aktivasi dilakukan dengan 2 metode kimia dan fisik. Aktivasi kimia dilakukan dengan merendam 10 gram arang dalam larutan asam fosfat dan natrium hidroksida. Masing-masing berkonsentrasi 10% selama 24 jam. Asam fosfat berperan memperbesar dan membuka pori-pori, sedangkan natrium hidroksida dapat meningkatkan keaktifan permukaan karbon. Setelah perendaman, karbon dicuci menggunakan air le mineral hingga filtrat mencapai pH netral. Sampel kemudian disaring dan dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius. Sementara itu, aktivasi fisik dilakukan hanya dengan pemanasan pada 105 derajat Celcius, yang pada prinsipnya hanya menghilangkan air dan senyawa volatil ringan. Aktivasi fisik ini kurang efektif dalam memperbesar pori jika dibandingkan dengan aktivasi kimia. Selanjutnya dilakukan 3 jenis pengujian yaitu uji kadar air, uji kadar abu, dan uji adsorpsi metilen biru. Pada uji kadar air, 5 gram karbon aktif dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang kembali. Hasilnya kadar air sebesar 8%, yang berarti cukup baik karena masih di bawah batas maksimum SNI yaitu 15%. Nilai ini menunjukkan bahwa karbon aktif memiliki pori terbuka dan tidak terlalu menyerap air berlebih.
Uji kadar abu dengan 5 gram sampel dalam furnace pada suhu 650 derajat Celcius selama 2 jam. Hasil kadar abu sebesar 8,2% masih memenuhi standar SNI yang menetapkan batas maksimal 10%. Untuk karbon aktif berbahan biomasa, nilai ini masih dianggap agak tinggi karena kandungan abu yang besar dapat mengurangi luas permukaan pori dan menurunkan kapasitas absorpsi. Uji absorpsi metilen biru untuk mengetahui kemampuan karbon aktif dalam menyerap zat warna. Hasil menunjukkan bahwa seluruh jenis aktivasi mampu menurunkan absorbansi. Aktivasi basah menunjukkan absorbansi 99,13%, diikuti aktivasi fisik 97,91% dan aktivasi asam sebesar 78,66%. Berdasarkan standar SNI, kapasitas absorpsi yang tinggi karbon aktif dari aktivasi basah dan fisik berpotensi memenuhi standar, sedangkan aktivasi asam memerlukan perbaikan proses agar daya absorpsinya meningkat. Percobaan ini menunjukkan bahwa bonggol jagung merupakan bahan yang layak untuk pembuatan karbon aktif. Selain tersedia melimpah sebagai limbah pertanian, struktur alaminya mendukung pembentukan pori selama proses karbonisasi dan aktivasi. Dengan metode aktivasi yang tepat, karbon aktif dari bonggol jagung dapat memiliki kualitas baik dan berpotensi digunakan pada proses penjernihan air maupun pengolahan limbah. Kesimpulan 1. Karbon aktif dari bonggol jagung memiliki pori terbuka, kadar air rendah sekitar 8% dan stabil secara fisik sesuai standar SNI kurang dari 15%. 2. Aktivasi kimia dengan asam fosfat dan natrium hidroksida efektif memperbesar pori sehingga daya absorpsi meningkat, sedangkan aktivasi fisik pada suhu 105 derajat Celcius kurang optimal. 3. Kadar abu sebesar 8,2% masih memenuhi batas SNI kurang dari 10%, namun kandungan mineral dalam abu dapat menurunkan kapasitas absorpsi. 4. Uji metilen blue pada pembuatan karbon dari bonggol jagung menunjukkan aktivasi basah paling efektif sekitar 99,13%, diikuti aktivasi fisik sekitar 97,91%, sedangkan aktivasi asam sekitar 78,66%, memerlukan perbaikan. 5. Secara keseluruhan karbon aktif hasil aktivasi basah dan fisik memiliki kualitas lebih baik dan berpotensi memenuhi standar SNI untuk kadar air, kadar abu, dan kemampuan absorpsi. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.